Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Natalie Kristina Sirait. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perundungan. Tentu, perundungan tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengar hal itu. Namun, apa sebenarnya perundungan itu? Perundungan adalah tindakan menyakiti seorang lain, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan secara berulang-ulang kali, tentunya secara sengaja, dan berakhir merugikan orang lain. Pelaku biasanya menunjukkan dominasinya, sementara korban seringkali merasa terpojok dan tidak berdaya. Kata bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya penggertak atau orang yang suka mengganggu. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perundungan adalah tindakan penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menindas satu orang yang dianggap lebih lemah daripada mereka. Setidaknya ada 5 jenis perundungan. Yang pertama adalah perundungan fisik. Ini perundungan yang paling terlihat karena terjadi melibatkan fisik. Misalnya seperti memukul, menendang, atau mendorong. Biasanya pelaku merasa lebih kuat secara fisik dibanding korban. Kemudian ada perundungan verbal. Perundungan ini tidak begitu terlihat karena menggunakan kata-kata yang menyakiti seperti mengejek, menghina, maupun menyindir. Dampaknya tidak begitu terlihat, tapi biasanya tetap melukai hati korban. Kemudian ada perundungan cyberbullying. Perundungan ini terjadi secara online. Perundungan ini tidak bisa dikendalikan karena bisa terjadi kapan saja dan siapa saja bisa melakukannya. Contohnya seperti menyebar komentar negatif, hal-hal yang memalukan, atau ancaman di media sosial. Kemudian ada pelecehan sosial. Ini merupakan perundungan yang melibatkan unsur seksual, seperti komentar vulgar, sentuhan tanpa izin, dan gerakan tubuh tidak pantas. Kemudian ada perundungan emosional. Ini lebih halus, tetapi tetap menyakiti, seperti mempermalukan seseorang di depan umum, meremehkan kemampuan mereka, dan masih banyak lagi. Izinkan saya melampirkan data-data tentang perundungan. Kalau berbicara tentang data, angka-angka ini cukup mengkhawatirkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, setidaknya terdapat 3.800 anak kasus perundungan pada tahun 2003 yang terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan riset dari Kemendikbudristek tahun 2022, mereka mengungkapkan bahwa sebesar 36,31% siswa berpotensi mengalami pembulian. Tapi hanya 13,54% siswa saja yang berani untuk melaporkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa para korban seringkali merasa tidak ada yang bisa membantu mereka atau tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka dari situasi tersebut. Saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri kasus perundungan di sekolah. Korbannya adalah seorang teman yang kehidupannya sama seperti teman-teman yang lain, namun mungkin ada sedikit berbeda. Korban ini memiliki orang tua yang lengkap, keluarganya juga lengkap, dia memiliki 2 orang kakak, namun keluarganya tidak memiliki waktu untuk teman saya ini. Keluarganya memiliki kesibukannya masing-masing, seperti bekerja pulang larut malam, kuliah dan bermain sampai kakaknya kuliah di luar kota dan bermain sampai larut malam, yang menyebabkan dia tidak mendapatkan perhatian sedikit pun di rumah. Dan itu menyebabkan dia merasa sendiri, tidak memiliki teman, terisolasi. Itu membuat dia mencari perhatian di luar rumah. Dia cenderung akan melakukan segala cara agar dia memiliki teman. Yang membuat saya sedih adalah sang korban ini selalu menyetujui apa yang diminta oleh pelaku pembuli, seperti kayak dia dipalak, dimintai uang, disuruh mengerjakan soal, mengerjakan tugas yang jumlahnya tidak sedikit.
Pelaku melakukan hal tersebut dengan alasan kalau misalnya dia tidak mau menuruti apa yang diinginkan pelaku, dia tidak akan mendapatkan teman, tidak akan ditemani, dan akan dibiarkan sendiri saja. Menurut saya, perundungan seperti ini terjadi karena beberapa faktor sosial dan psikologis. Salah satunya adalah ketimpangan kekuatan. Pelaku biasanya merasa lebih dominan secara fisik, sosial, maupun status, sehingga dia bisa berani menindas. Ada juga fenomena groupthink. Fenomena di mana pelaku mendapatkan dukungan dari teman gengnya, atau bahkan pelaku sering dicap keren oleh teman-temannya karena berani menindas. Faktor lain juga ada projection bias. Itu kecenderungan pelaku untuk menilai korban berdasarkan standar atau kriteria pribadinya. Kalau korban berbeda atau tidak sesuai dengan standarnya, atau mungkin lebih ataupun kurang, dia akan dianggap tidak normal, aneh, dan dijadikan sasaran perundungan. Kemudian ada juga karena kurangnya empati. Pelaku jarang sekali peduli atau meremehkan atau tidak menyadari dampak buruk dari kekerasan yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir ada karena lingkungan dan pola asuh. Pelaku yang tinggal di lingkungan yang permisif terhadap kekerasan cenderung meniru hal tersebut dan melakukannya kepada teman-temannya. Kita pasti sering mempertanyakan, kenapa korban bullying jarang melaporkan, atau mereka terlihat seperti menerima saja apa yang orang-orang lakukan terhadap mereka. Menurut saya ada beberapa alasan. Yang pertama, ada rasa takut akan balasan. Korban seringkali takut jika mereka melapor atau membalas, mereka akan diperilaku lebih kejam lagi daripada sebelumnya. Ketakutan ini pasti muncul karena adanya ancaman dari pelaku. Kemudian ada rendahnya kepercayaan diri. Korban merasa tidak berharga atau malu terhadap situasi yang mereka alami. Mereka takut dilabeli sebagai lemah, tidak berdaya, atau bahkan dipojokkan. Kemudian minimnya dukungan lingkungan. Beberapa korban merasa orang sekitarnya seperti pihak sekolah atau mungkin keluarga tidak mampu menyelesaikan masalahnya dan mungkin saja malah menambah masalah mereka. Kemudian ada karena victim blaming. Korban seringkali disalahkan atas masalah yang mereka terima. Maksudnya itu kayak mereka dianggap terlalu sensitif, berlebihan, atau mungkin baperan. Mereka juga dianggap tidak punya keberanian untuk membela diri sendiri, dan masih baik lagi. Hal itu tidak langsung membuat mereka terasa terjebak dan tidak tahu harus bagaimana. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita harus memastikan kalau kita bukan pelaku tindakan bullying, atau kita tidak berteman dengan orang yang melakukan perundungan tersebut. Kita harus berani menunjukkan sifat kepedulian kita dan membangun empati pada orang lain. Kalau misalnya kita menyaksikan kasus perundungan, kita harus berani menjadi teman untuk korban, membela korban, dan kita harus melaporkan pelaku pada pihak yang berwenang seperti konselor dan guru dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga bisa menyebarkan kampanye atau ajakan yang mempengaruhi agar orang-orang tuh sadar kalau misalnya perundungan itu tidak bisa ditoleransi dan merugikan orang lain. Kita bisa menyebarkan melalui media sosial, mungkin hal yang paling gampang. Nah, itu tadi pendapat saya mengenai perundungan. Kita semua punya peran untuk mencegah dan menghentikan perundungan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Terima kasih sudah menyaksikan.